Izin bertanya Ibu, pertanyaan yang pertama itu mengenai minat baca siswa kelas 5. Berdasarkan hasil identifikasi masalah, ternyata terlihat bahwa anak itu jarang sekali mengunjungi pojok baca dan juga terlihat kurang antusias dalam kegiatan membaca. Menurut Ibu, faktor apakah yang menyebabkan rendahnya minat baca siswa khususnya di kelas 5? Baik, ini banyak faktor kenapa minat baca yang itu sudah kelas 5 rendah. Jangankan itu yang kelas SMP juga rendah. Kenapa? Indonesia kan udah dapat urutan keberapa ya? Indonesia itu yang paling bawah ya, walaupun tidak terbawa tapi yang sudah di bawah. Nah itu pertama dari lingkungan keluarga. Ya, jadi di mana kalau keluarganya menanamkan membaca, dia akan tertarik. Walaupun hanya sekedar melihat, itu dari kecil. Kadang baca koran pun korannya terbalik, gitu ya. Kemudian di lingkungan keluarga itu juga kalau yang orang tuanya biasa membeli buku, ya misalnya kalau ibu sendiri dari kecil itu setiap 3 bulan sekali itu diajak ke Gramedia itu untuk memilih buku apa, kemudian dia untuk bercerita, sehingga walaupun belum bisa baca dia akan bercerita dari gambar itu. Nah ketika itu sudah tertanam, otomatis dia akan merasa penasaran dan itu akan menjadi kebiasaan. Ya, jadi sampai kelas manapun akan tetap membaca gitu. Satu yang keduanya dari faktor anak itu sendiri. Ya, dimana anak zaman sekarang lebih senang kepada main game daripada membaca. Karena walaupun dipegangin HP suruh baca, padahal kan dengan HP itu sudah lengkap. Tapi kalau disuruh baca tidak mau. Untuk menjawab pertanyaan pun sudah langsung ke soal. Ya. Seperti mencari di Mbah Google lah yang terkenal itu, otomatis sudah meringankan lah, tidak usah baca, Mbah Google tersedia. Itu juga. Yang ketiga, dari kita guru. Ya di sekolah ini penekanan untuk literasi membacanya masih kurang. Nah itu makanya perlu adanya buku khusus untuk mengisi kegiatan tersebut, sehingga anak walaupun literasi tapi terarah. Kalau selama ini kan literasi anak baca yang kami suka, ya. Habis itu ceritakan kembali sudah, sehingga anak merasa tidak tertantang di sana. Dengan variasinya literasi tentu akan ada minat di sana. Yang keempatnya yaitu kurang peduli daripada lembaga-lembaga. Kita juga di saat bulan bahasa itu tidak ada lomba-lomba. Ya. Itu harus diarahkan ke sana. Minimal yuk lomba baca puisi atau lomba membuat pantun atau lomba yang berhubungan dengan literasi membaca, sehingga anak akan mencari sumbernya dari mana. Kemudian kita juga kembali ke dongeng, itu dongeng juga kan membuat anak ingin membaca. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai rendahnya pemahaman konsep siswa dalam materi, khususnya materi sistem peredaran darah manusia. Biasanya kan guru itu kalau di kelas 5 itu ada materi sistem pencernaan, sistem pernafasan. Nah ini yang sering sulit siswa pahami itu ternyata ditemukan di materi sistem peredaran darah. Pertama, menurut Ibu faktor apa ya selain media pembelajaran yang sudah dipakai? Iya. Ya sekarang kan medianya sudah enak ya, sudah berupa film sehingga darah mengalir sudah jelas. Kalau zaman Ibu memang harus benar-benar darah merah, darah yang dikasih warna dan lain sebagainya itu ya membutuhkan ekstra. Kalau sekarang media sudah canggih kok anak masih belum paham gitu ya. Nah ini harus ada trik. Biasanya gunakanlah nyanyian. Lagu. Ya dengan lagu. Ketika dengan lagu anak itu sudah mulai hafal. Kemudian baru tempelkan ke videonya. Oh mana itu? Oh seperti itu. Jadi bukan hanya abstrak. Kemudian ada melihat, dirasakan belum? Kita lihat. Misalnya kita pegang nadi. Nah itu juga anak jadi itu menarik. Oh iya berarti peredaran darah itu di nadi itu ada rasa gitu kan ya. Nah kalau misalnya anak masih belum hafal juga, ya kita nyanyi terus sampai anak itu merasa sudah nyanyinya hafal. Nah sekarang tinggal posisinya. Nah baru kita munculkan apanya, yaitu dengan media film tadi, dimana darah
yang terakhirnya membuat peradanya sendiri dengan cara berkelompok. Jadi itu cepat paham karena dia sudah melihat, mengucapkan, melihat, kemudian membuat. Oh ini arahnya ke sini, arahnya ke sini. Dengan mempresentasikan di depan kelas, lebih bermakna ya. Iya, jadi semuanya ada di situ. Jadi kalau faktor utamanya itu berarti kurang kurang pembelajarannya kurang bermakna gitu. Jadi anak belum memahami konsep dasarnya. Hanya selintas aja. Jadi cuma berimajinasi itu dari mana darah lewatnya gitu ya. Ketika ada film pun tetap aja yang ada di sini kemana-mana laginya itu masih selalu abstrak ya. Jadi ketika dengan ada biasanya anak kalau menghafal susah, tapi dengan lagu anak mudah. Ibu, pertanyaan selanjutnya itu mengenai rendahnya kemampuan siswa dalam menulis pantun. Kemarin itu ternyata ditemukan identifikasi masalahnya itu anak itu ketika ingin menuangkan atau membuat pantun itu masih kebingungan Ibu. Misalkan kira-kira apa ya yang harus ditulis gitu. Jadi anak ketika disuruh membuat pantun malah tidak mengerjakan karena belum tahu ini harus ditulis apa gitu. Menurut Ibu faktor apa sih penyebabnya, padahal di awal sudah dijelaskan tuh aturan menulis pantun? Iya. Yang pertama kosakata. Jadi ketika anak itu perbendaharaan katanya masih sedikit, dia akan merasa kesulitan apa yang harus dihubungkan, apalagi dengan adanya aturan membuat atau tadi di mana pantun itu seperti ini dengan liriknya, dengan rimanya ya. Nah itu kan akan menentukan apa yang harus, sementara pilihan kata aja masih blank. Otomatis dengan ditambah lagi aturan lagi, seandainya pilihan katanya sudah banyak pun dia harus memilah mana yang masuk ke daripada itu aturan tersebut gitu. Jadi anak dalam hal ini kembali kepada membaca. Jadi perbendaharaan kata itu akan banyak dia boleh manakala dia sering membaca, sehingga kosakata baru itu akan selalu bertambah ketika dia sering membaca. Jadi kemampuan bacanya dulu yang harus diperbaiki. Ya, baru bisa mengumpulkan banyak kata, akhirnya bisa mengolah kata. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai ini kan identifikasi masalahnya itu kelas 5 itu kan anak-anak akan dihadapkan dengan ANBK Ibu ya. Nah ANBK ini kan rata-rata soalnya itu menalar dan kadang juga soalnya itu ada yang HOTS atau tingkat tinggi gitu. Menurut Ibu faktor apakah yang menyebabkan siswa sulit gitu mengerjakan soal-soal HOTS yang bersifat menalar, apalagi soal-soalnya bentuknya cerita? Faktor pertama adalah faktor soal. Ketika anak itu membaca soal HOTS, itu sudah susah untuk memaknai daripada soal itu. Ini soalnya mau diapakan, isinya apa, arahnya kemana, itu dia tidak tahu. Yang kedua, apalagi dihubungkan dengan antara ilmu dan pengalaman di lapangan. Misalnya kita ambil contoh soal kenapa mobil itu dibuat bergerigi, itu kan harus kenalan. Ditambah soalnya yang panjang, kemudian nalar dan hubungan dalam hubungannya dengan gaya, gitu, cara pengereman. Itu harus berpikir konvergen dari berbagai sudut, gitu. Tapi anak ketika membaca soalnya saja sudah tidak memahami, apalagi isinya. Ditambah lagi menghubungkan ilmu ya konsep dengan kehidupan sehari-hari, itu lebih dipersulit lagi. Jadi merasa kemana ya tujuan daripada soalnya, apa sih isinya, tidak paham gitu, karena konsepnya sendiri tidak dipahami, kemudian cara membaca daripada soal itu sendiri juga tidak paham. Terus menurut Ibu upaya apa nih yang harus dilakukan guru, khususnya terutama kan guru kelas 5 ini kan kata dihadapkan ANBK, agar kemampuannya itu meningkat gitu Bu, minimal gitu, kemampuan pemecahan masalah mengerjakan soal HOTS-nya? Kalau soal itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, jadi ilmu yang kita peroleh kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kenapa sih kita belajar itu, untuk apa sih, kalau nggak ada gunanya kenapa dipelajari, buang-buang waktu. Jadi segala yang kita pelajari itu hubunganlah dengan kehidupan sehari-hari. Diaplikasikan. Jadi diaplikasikan. Kita misalnya ya seperti tadi menghubungkan dengan misalnya gaya. Gaya itu kan kenapa bergerigi, dalam pengereman supaya tidak blong, karena kan itu mempengaruhi gaya gesek itu sehingga
sehingga bisa menghindari kecelakaan. Itu di dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Kadang anak tidak mengerti kenapa seperti itu, tidak dicari, pokoknya yang namanya ban kalau baru keluar dari pabrik pasti bergerigi, itu udah selesai gundul. Kenapa gundul diganti? Itu tidak mereka pikirkan, yang penting sudah belajar tentang gaya, sudah, tapi tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika menemukan soal hot di lapangan, ya seperti itu, karena ilmu ya ilmu, gitu, tidak ada hubungannya gitu. Sekedar tahu aja ilmunya tapi nggak tahu tidak diterapkan.